Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Please stand by di video aku. Nanti aja ngangkat jemuranmu, selonjoran aja dulu, santai-santai. Soalnya tugas negara di rumah tangga ini nggak ada habis-habisnya ya kan. Lipatan baju setinggi gunung meratus, terus cucian piring setumpuk kegalauanmu. Udahlah, lupain aja dulu, relax. Hari ini aku lagi semangat ngebahas tentang hal perkara kutuk mengutuk nih Wal, biar agak-agak insaf ya kan sebelum kumat lagi liarnya. Nah, punya riset, kalian tahu nggak? Ternyata di Kalimantan Selatan ini ada beberapa tempat wisata yang legendanya merupakan seseorang yang dikutuk jadi batu. Nah, nggak cuma di Sumatera Utara aja nih, kisah tentang Malin Kundang, soalnya di Kalimantan Selatan juga ada beberapa cerita yang juga persis mirip dengan Malin Kundang. Hah? Kamu yang tinggal di Kalsel belum tentu nih tahu sama cerita-cerita legenda yang unik yang ada di tempat wisata-wisata kita di Kalimantan Selatan ini. Dan nggak usah nih jauh-jauh lihat batu Malin Kundang ke Sumatera Utara sana. Tapi kalau ada rezeki boleh lah ya kan traveling ke sana. Penasaran ngelihat batu Malin Kundang yang nunduk sujud itu. Tapi setidaknya bangga dong sama tempat wisata kita sendiri. Bagus kan dengar? Bagus. Dan udahlah, daripada babi cong, kita langsung aja ke ceritanya. A few moments later. Jalan-jalan kemana dulu nih kita ya? Tempat wisata yang pertama. Gunung Batu Bangkai ini terletak di Desa Loksado, Kecamatan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dan gunung ini diberi nama Gunung Batu Bangkai karena di atas gunung tersebut terdapat sebuah batu yang mirip dengan bangkai manusia, Wal. Versi cerita legendanya ini hampir mirip dengan versi cerita si Malin Kundang, cuman kalau yang ini itu nama si anak yang dikutuk ini itu namanya adalah Andung. Jadi ceritanya si Andung ini memiliki sebuah keahlian pengobatan yang sangat hebat dan berhasil mengobati seorang putri raja, lalu meminangnya menjadi seorang istri, kemudian pulang ke kampung gara-gara si istri ngidam buah kasturi yang hanya tumbuh di Kalimantan aja, Wal. Nah, disitulah dia ketemu sama mamanya, terus nggak ngakuin mamanya, terus mamanya empat hatinya marah, terus habis itu dikutuklah si Andung ini menjadi batu, jedar. Iskandar. Kalian pernah kan ya ke Loksado? Ke Loksado ini gak cuma gunungnya aja ya yang bagus, tapi air terjunnya juga indah banget. Cie, kamu yang pernah kesana sama si dia dulu, tapi sekarang udah jadi mantan. Next, ke perkutukan selanjutnya. Ini deket nih tempat wisatanya, mungkin berjarak cuma 1 jam aja dari rumahku, yaitu Pantai Batu Lima. Pantai Batu Lima ini terletak di Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pantai Batu Lima ini diapit oleh 2 pantai, Wal. Pantai Takisung dengan Pantai Batakan. Jadi ada berjejer nih sebenarnya 3 pantai di Kabupaten Tanah Laut ini. Sebenarnya nih Wal, pantai ini paling unik di antara 3 pantai yang berjejer ini. Pantai Batu Lima ini terdapat 5 buah batu yang terletak di tengah-tengah laut. Yang uniknya meskipun air laut pasang, batu ini nih nggak pernah tenggelam, Wal. Maksudnya masih terlihat gitu ujung batunya. Seolah-olah batu ini nih nampak terlihat kayak mengapung. Pernah nggak kalian ke Batu Lima? Kalau belum, cus ke Batu Lima. Menurut legenda warga setempat, 5 batu ini dulunya adalah 5 bersaudara dari suku Bugis yang merantau gitu ke desa di situ dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Jadi mereka menghidupi keluarga mereka tuh dengan mencari ikan, Wal, di laut. Tempat itu tuh ada sebuah pantangan dari warga setempat yang tidak boleh dilakukan. Jadi warga setempat ini percaya bahwa di Pantai Batu Lima ini ada terdapat seekor ikan pari yang berwarna putih yang tidak boleh ditangkap apalagi sampai dibunuh, Wal. Jadi kalau sampai ditangkap apalagi dibunuh, warga setempat ini percaya yang menangkap atau yang membunuh ikan pari tersebut akan mengalami bencana atau kutukan. Singkat cerita, kelima bersaudara ini mencari ikanlah ke laut. Dan pada hari itu, kelima bersaudara ini mendapatkan tangkapan laut yang sangat banyak, Wal. Saking banyaknya nih, mereka menangkap ikan, nggak sadar kalau ikan pari putih itu tuh ikut tertangkap di jala mereka, alias nggak sengaja. Pas sudah sadar, ternyata mereka sudah terlanjur menangkap si ikan pari putih ini, dan akhirnya mereka pun dikutuk menjadi 5 batu.
yang dikenal sekarang dengan Pantai Batu Lima ini. Wah, kasian ya kan, udah jauh-jauh merantau, malah nggak sengaja apes ketangkap ikan pari, malah jadi batu. Tapi aku jadi keingetan nih sama ikan pari yang waktu videonya viral zaman-zaman SD. Kalian inget nggak? Yang pada heboh tuh kalau nonton, yang katanya itu ikan pari dikutuk gara-gara nendang mamanya waktu ngaji. Yang waktu auto kita habis nonton, kita langsung tobat, terus kita langsung nurut sama mama kita di rumah, ya kan? Jangan-jangan ikan pari kayak gitu, ya kan? Nah, tadi kan kita jalan-jalan nih ke Batu Lima, kita geser dikit ke Pantai Takisung. Jadi di Pantai Takisung ini, Wal, ada sebuah batu yang dinamakan warga setempat dengan Batu Bajanggut. Pantai Takisung ini terletak di Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang berjarak kalau dari tempat rumahku ini sekitar 30 menit lah sampai ke pantai itu. Jadi Pantai Takisung ini tadi bersebelahan dengan si Pantai Batu Lima, Wal. Alkisah asal muasal si Batu Bajanggut ini tadi ceritakan ada seorang janda yang punya anak 2. Janda itu bernama Acil Ela. Enggak, Acil Ela anaknya 1. Janda ini bernama Acil Sinah, sedangkan anaknya bernama Ijum dan Milah. Kalau Ijum ini memiliki sifat yang baik, tapi berbanding terbalik dengan saudaranya si Minah yang memiliki perangai yang buruk dan suka melawan mamanya, Wal. Dan selalu bersikap durhaka dan menyakiti hati mamanya terus. Saking nakalnya nih, Wal, ya. Acil Sinah ini sih sambil menangis menceritakan segala sakit hatinya ini sama batu, Wal. Curhat gitu sama batu. Batu besar ini menawarkan Acil Sinah untuk masuk ke dalam batu untuk meninggalkan anak-anaknya, Wal. Jadi mungkin batu ini ngomong, udahlah Acil Sinah, kamu sama aku aja gitu kan. Tinggal di dalam batu aja biar nggak ketemu sama anakmu, biar nggak sakit hati lagi. Saking sakitnya nih hati Acil Sinah pun bersedia, Wal, untuk masuk ke dalam batu tersebut. Karena merasa nih mamanya si Ijum sama si Milah ini tadi hilang, Ijum dan Milah ini pun bingung mencari mamanya, Wal. Teriak-teriak gitu memanggil mamanya buat kembali lagi kepada mereka. Akhirnya mereka mengetahui bahwa mamanya ini masuk ke dalam batu besar di sana, Wal. Mereka pun memohon kepada batu untuk mengeluarkan ibunya alias Acil Sinah tadi, dan si Milah pun berjanji untuk tidak durhaka lagi kepada mamanya. Kalau misalnya si batu bersedia mengeluarkan mamanya, si batu pun setuju, Wal, sama permintaan kedua anak Acil Sinah ini tadi, tapi dengan syarat nih, mereka nggak boleh lagi durhaka sama mamanya. Keluarlah Acil Sinah ini dan terus pulanglah mereka menuju ke rumah. Seminggu kemudian si Milah ini malah balik lagi, Wal, durhaka sama mamanya. Dasar liar kamu Milah lah. Milah ini tadi melanggar perjanjian, mamanya ini pun kembali sakit hati ya kan sama anak, dan kembalilah mengadukan sakit hatinya ini kepada si batu besar itu tadi, Wal. Dan Acil Sinah ini pun kembali masuk lagi ke dalam batu besar tersebut, Wal, dan tidak pernah kembali selamanya. Wal, ternyata waktu masuk ke dalam batu, rambutnya Acil Sinah ini nggak masuk semuanya, Wal, jadi kayak kejepit gitu di antara batu-batu. Selain itu, batu ini juga memiliki tekstur seperti janggut di bagian sisi-sisinya, Wal. Makanya nih sama warga setempat dinamain Batu Bajanggut. Mohon yang bernama Milah jangan tersinggung ya, tetap subscribe sama like, oke? Pesanku buat mama-mama yang nonton videoku, tolong, Mak, kalau misalnya lagi empet sama anaknya, lagi sakit hati, jangan curhat ke batu, Mak. Curhat aja sama Mama Dedeh. Curhat dong, Mak. Ya dong, Lina. Kalau Mama Dedeh kan adem, ayam dengernya. Kalau next ke perkutukan batu berikutnya. Gunung Batu Hapu ini berlokasi di Desa Rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Terletak di antara Desa Tambarangan dengan Desa Lawahan. Legenda di tempat wisata ini, Wal, persis dengan cerita Maling Kundang juga ya. Tokoh di legenda ini, nama anak yang dikutuk itu namanya Angoy dan nama mamanya adalah Nini Kudampai. Sama lah ya kayak Maling Kundang merantau gitu, jadi kaya raya, pulang ketemu mamanya, malu ngakuin mamanya, terus mamanya marah, terus jedar, dikutuk gitu jadi batu. Cuman perbedaannya di sini nih, kalau si Angoy diangkat oleh seorang saudagar kaya menjadi anak angkatnya karena kepintarannya si Angoy. Tapi setelah diangkat nih jadi anak saudagar kaya ini, ternyata si Angoy ini sifatnya menjadi boros dan suka foya-foya. Kemudian saudagar kaya ini jadi ilfil gitu sama Angoy. Kemudian mengusir Angoy dari rumahnya. Karena merasa diusir, Angoy ini kemudian menjadi sadar
dan lalu kemudian bertobat dan bekerja keras, melakukan pekerjaan apapun dan kemudian menjadi sukses, bahkan melebihi sukses dari saudagar kaya yang pernah mengangkat dia jadi anak itu. Kemudian mempersunting seorang putri dari saudagar kaya juga, kemudian nengok mamanya, tapi habis itu nengok mamanya ngeliat lusuh, bau, terus habis itu nampak kayak kumuh gitu, miskin. Malu si Angoy ini ngakuin mamanya. Mamanya marah, mengutuk si Angoy jadi batu, terus kapalnya digulung oleh ombak. Nah, kapalnya ini yang jadi batu itu terdampar di antara desa Tambarangan dengan desa Lawahanwal. Terus kalau Malin Kundang nih bukan pecinta hewan. Kalau si Angoy ini pecinta hewan, dia itu punya 3 peliharaan kesayangannya. Babi putih, ayam putih, dan anjing putih. Albino mungkin ya hewan peliharaan si Angoy ini. 3 hewan inilah yang menemani si Nini Kudampai, mamanya si Angoy, sambil menunggu anaknya ini pulang, Wal. Jadi ini memang ada persamaannya ceritanya dengan Malin Kundang, tapi juga ada perbedaannya, Wal. No comment, nggak ada lucu-lucuan, ambil napas. Terus kita lanjut ke perkutukan terakhir. Oke. Pagat Batu Benawa ini berlokasi di Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Di tempat wisata ini, kamu akan disuguhkan keindahan alam yang luar biasa, Wal. Tempat wisata ini nih selalu rutin menjadi langganan untuk warga-warga Kalimantan Selatan di hari-hari libur hari besar, Wal. Seperti misalnya hari libur hari raya, hari libur tahun baru. Tempat wisata ini nih ada sebuah tembok gitu yang menggambarkan cerita tentang legenda di tempat tersebut, dan ceritanya ini nih hampir persis sama dengan Malin Kundang, Wal. Di dalam cerita legenda wisata tersebut ini, tokohnya bernama Diang Ingsun, si mamanya, terus anaknya ini bernama Raden Penganten, Wal. Pagat Batu Benawa ini konon di situ merupakan pecahan kapal dari si Raden Penganten yang terbelah menjadi 2 waktu dikutuk mamanya gitu jadi batu. Sedang si Raden Penganten dengan istrinya ini terdampar di sebelah barat Pegunungan Meratus yang dikenal dengan Batu Bini dan Batu Laki, Wal. Bedaannya lagi nih ceritanya dengan si Malin Kundang. Itu ceritanya, kalau Malin Kundang kan dia sendiri nih yang dikutuk jadi batu. Kalau yang ini nih di Pagat Batu Benawa, suami istri jadi batu. Suami istri ini durhaka gitu. Dan warga setempat nih percaya, Wal, bahwa si mamanya Raden Penganten ini yang bernama Diang Ingsun tadi ini menjelma menjadi seekor burung elang mangkuk hitam yang sering bertengger di Gunung Batu Bini dan Batu Laki ini untuk menjaga mereka. Jadi, Wal, tempat wisata ini selain tempat pemandangannya yang indah, di sana juga terdapat sungai-sungai yang jernih, juga ada goanya, dan juga kita bakal dimanjakan dengan keindahan Gunung Meratus, Wal. Jadi malah tambah cakep dan tambah glowing gitu. Com, kita wisata ke sana yuk. Traktir tapi seneng aja gitu, acil sama yang gratis-gratisan. Itu tadi kelima tempat wisata yang legendanya merupakan perkara dikutuk jadi batu. Mama dulu kayak doyan ya ngutuk anaknya jadi batu. Bersyukurlah kalian para anak-anak yang durhaka punya mama cuman bisa ngomel-ngomel aja kalau marah, ya kan. Atau mungkin punya mama yang lebih horor, alias kita didiemin aja, nggak ditegor-tegor gitu sehari 2 hari. Didiemin aja, dicuekin. Sumpah itu paling creepy itu mama kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye. Wassalam.